Ketemu lagi dengan saya di channel Berbagi. Ya, melanjutkan apa yang sudah kita demokan di sesi sebelumnya. Ya, sedikit flashback ya. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah berhasil melakukan instalasi Laravel. Kita sudah berhasil mendaftarkan sebuah user admin dengan email admin@laravel.dev dan passwordnya adalah asdf1234. Oke, ini tampilan dashboard sebagaimana yang sudah pernah kita demokan di sesi sebelumnya. Lalu kita logout lagi. Nah, di sesi sekarang ini kita akan mencoba mendemokan fitur-fitur lain yang berhubungan dengan autentikasi yang sudah disediakan secara default oleh Laravel. Jadi di sini ada link untuk registrasi, ada link untuk forgot password, dan nanti di registrasinya itu ada opsi untuk melakukan aktivasi email. Oke, kita sudah berada di halaman registrasi. Kita bisa lihat di sini defaultnya ada field untuk mengisikan nama, email, dan password. Form ini nanti bisa diedit dengan mudah, tapi tidak akan kita bahas sekarang. Kita akan bahas ini di sesi-sesi berikutnya. Oke, sementara kita pakai form defaultnya saja. Kita isikan sesuai data diri masing-masing. Bayu Hendra, emailnya. Oke, karena ini masih coba-coba, kita pakai oke sih, saya pakai email asli saja, email dari kantor, bayu.hendra@javan.co.id, passwordnya sdf1234, konfirmasi passwordnya sdf1234 juga. Kita enter atau klik tombol register, dan tada, kita menemukan error Swift Transport Exception. Oke, ini error yang biasa kita ketemui ya di instalasi defaultnya Laravel. Jadi ini adalah error ketika biasanya ditemuin ketika kita mengirim email dan kita belum melakukan setting SMTP servernya. Oke, kita lakukan perubahan dulu di bagian file.env dari Laravel. Oke, di sini ada beberapa konfigurasi terkait SMTP server ya. Jadi sedikit informasi, ketika kita mau mengirim email, maka kita butuh yang namanya SMTP server. Jadi sama seperti kalau kita mau membuat sebuah website, agar website itu bisa diakses, maka kita butuh namanya web server. Nah, untuk mengirim atau menerima email, kita juga butuh namanya mail server atau biasanya dikenal dengan istilah SMTP server. Oke, ini konfigurasi default dari Laravel. Mail drivernya SMTP. Ini opsi lainnya sebenarnya kita bisa pakai namanya log. Jadi bedanya kalau log itu nanti filenya itu tidak benar-benar dikirim, tapi akan disimpan di sebuah file log bawaannya Laravel. Oke, kita coba ya. Kita coba pakai log. Lalu kita refresh lagi halamannya. Kita cek. Oke, masih error. Nah, ada yang kelewatan lagi. Jadi karena kita menggunakan server bawaannya Laravel, tiap kali kita melakukan perubahan di config, kita harus restart servernya. Kita stop, kita jalankan lagi, kita refresh lagi. Oke, ada pesan bahwa registrasi berhasil dan kita disuruh mengecek email. Nah, karena kita tadi memakai log, maka kita bisa lihat isi emailnya itu di folder storage, lalu logs, dan ini defaultnya jadi tanggal hari ini ya. Kita buka. Nah, ini error-error juga di log di sini. Nah, kita lihat di bagian paling bawah, seharusnya di sini ada email. Nah, di sini ada, bisa kita lihat ya, ada HTML. Ini sebenarnya isi dari email yang tadi kita kirim. Nah, cuman masalahnya adalah ketika kita memakai drivernya log, ya kita akan kesulitan gitu melihat isi dari emailnya karena di sini yang kelihatan adalah raw HTML-nya. Oke, kita tutup lagi. Nah, sekarang kita akan coba kembali lagi ke settingan defaultnya, jadi memakai SMTP dan hostnya adalah memakai mailtrap.io. Kita coba buka di browser mailtrap.io. Nah, jadi di sini disebutkan ya, mailtrap.io itu adalah sebuah layanan untuk testing pengiriman email. Jadi disebutnya di sini fake SMTP testing. Jadi
Kalau tadi kita pakai log, emailnya itu disimpan di folder log. Nah, kalau kita pakai Mailtrap, emailnya itu akan disimpan di websitenya Mailtrap ini. Jadi untuk melihatnya kita harus login dan nanti di situ ada semacam inbox. Oke, kita coba ya login, atau kalau belum punya akun silahkan daftar, gratis, nggak perlu kartu kredit. Oke, ini kita pakai akun saya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada demo inbox, terus ada aksesnya 50 ya. Ini kalau gratisan kayak gitu ya, ada aksesnya, tapi seharusnya cukup untuk keperluan development. Nah, di sini ada inboxnya masih empty, dan di sini kita bisa lihat ada settingan yang terkait dengan SMTP tadi. Nah, jadi kita copy saja isinya, kita pindahkan ke .env. Jadi username-nya ini, passwordnya ini, lalu enkripsinya kita isi dengan TLS. Dan jangan lupa karena kita ngubah config, kita matikan lagi servernya lalu nyalakan lagi. Oke, sekarang kita coba registrasi lagi. Tadi Bayu Hendra, sekarang Hendra Winata. Emailnya kalau pakai bayu@hendrajavan.co.id harusnya sih tidak bisa. Kita coba. Oke ya, email harus already dibintekan. Kita coba email yang lain, bayu.hendra.winata. Nah, ini email ini bisa email sembarang ya, nggak harus email asli, karena tadi itu ini tidak emailnya tidak benar-benar dikirim ke alamat email ini gitu. Jadi emailnya tidak perlu benar-benar ada, tapi emailnya itu nanti akan dikirimkan ke inboxnya si Mailtrap. Jadi di sini nanti kita bisa lihat bentuk email aslinya seperti apa, seperti itu. Oke, kita udah isi daftar data untuk registrasi, kita klik register. Oke, kita tunggu prosesnya berhasil lagi dan kita cek di Mailtrap. Oke, di sini ada sebuah email account activation dan di sini ada emailnya, tampilannya seperti ini. Untuk melakukan aktivasi akun, silahkan klik tombol di bawah ini, aktivasi akun. Your account successfully activated. Oke, kita bisa login dengan email yang tadi, bayu.hendra@, tadi harusnya bayu.hendra@winata ya. Nah, oke, tadi kita registrasi dengan dua email ya. Jadi yang pertama bayu.hendra, lalu yang kedua adalah bayu.hendra.winata. Nah, yang bayu.hendra.winata yang kedua kita sudah aktivasi, sedangkan yang bayu.hendra tadi seharusnya sih kita belum aktivasi. Nah, karena kita belum aktivasi, harusnya sih tidak bisa login. Nah, benar kan? Kita tidak bisa login karena meskipun sudah mendaftar, tapi dia belum melakukan aktivasi. Sekarang kita coba pakai email yang satunya, bayu.hendra.winata, passwordnya sdf1234, kita login, tes, berhasil. Jadi seperti itu fitur registrasi di Laravel. Kita coba logout lagi. Nah, berikutnya kita bisa mencoba fitur forgot password. Jadi misalkan kita lama tidak login gitu, terus kita lupa passwordnya apa, kita cukup masukkan email lagi, bayu.hendra.winata@go.id, lalu enter atau klik tombol send reset password link. Kita tunggu loadingnya, berputar-putar, ada pesan sukses. Kita cek lagi Mailtrap, apakah ada email masuk. Oke, ada email masuk. Reset password. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada petunjuknya. Anda baru saja melakukan permintaan reset password di HTTP localhost. Nah, di sini agak aneh ya, karena harusnya tadi URL kita adalah 127.0.0.1, portnya 8000. Tapi kenapa di sini HTTP localhost? Nah, ini lagi-lagi terkait dengan config. Jadi di sini ada satu buah config yang harus kita edit agar URL yang ditampilkan di email ataupun nanti dipakai di command line yang lain itu benar. Jadi
apa yang ditampilkan di sini ini sesuai dengan apa yang kita masukkan di bagian .inv app_url ini. Oke, jadi nanti di production ini biasanya harus kita ganti sesuai dengan domain website kita. Misalnya apa? laravel.indonesia atau .kominfo.go.id misalnya. Jadi seperti itu ya, sudah tahu di mana harus mengganti app URL. Oke, kita lanjut ke proses reset password tadi. Kita klik tombolnya reset password. Nah, di sini ada form untuk reset password. Kita masukkan password barunya. Tadi ASDF12345, kita ganti jadi ASDF12345. ASDF12345. Oke, passwordnya udah berhasil direset. Kita coba login lagi dengan password baru. bayu.hendra.winata@javan.co.id. Passwordnya ASDF12345. Login. Oke, berhasil login ya. Jadi fitur registrasi dan lupa password, lalu ada juga aktivasi email, sudah disediakan secara default, jadi kita tidak perlu coding lagi secara manual. Oke, seperti itu fitur-fitur yang terkait dengan autentikasi. Nah, sebelum saya akhiri, tadi kita balik lagi ya ke bagian email ini. Jadi Laravel ini memang didesain sebenarnya untuk programmer Indonesia gitu. Nah, jadi tadi kalau kita lihat di sini kenapa emailnya itu sebenarnya adalah email berbahasa Indonesia. Cuman di sini mungkin masih ada ini ya, masih campur-campur gitu. Jadi judulnya masih bahasa Inggris tapi kontennya bahasa Indonesia Anda. Jadi ini memang masih on progress, jadi proses translasinya emang belum 100%. Nah, terkait tampilan di webnya, kalau kita lihat di sini tulisan-tulisannya juga bahasa Inggris. Nah, itu bisa kita ganti dengan mudah. Caranya adalah kita buka file config app.php. Ini konfigurasi bawaannya Laravel dan di sini kita ada satu buah konfigurasi namanya locale. Di sini defaultnya adalah EN. EN itu bahasa Inggris. Jadi kalau mau diganti jadi bahasa Indonesia, kita ganti saja dengan kode bahasa Indonesia yaitu ID. Lalu kita refresh lagi. Dan tulisan-tulisan yang ditampilkan di web sekarang sudah bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita coba lagi ya, lupa password. Kita masukkan alamat email bayuhendra.winata@javan.co.id. Oke, pesannya juga udah jadi bahasa Indonesia. Seharusnya sih lebih friendly untuk pengguna di Indonesia. Dan kita cek emailnya. Reset password. Oke ya, kalau reset password mungkin tidak ada perbedaan karena judulnya sama-sama reset password gitu. Mungkin kalau ada masukan bahasa Indonesia reset password itu apa, bisa kunjungi GitHub-nya Laravel lalu bikin pull request atau kasih masukan di situ. Oke, seperti itu fitur-fitur yang berhubungan dengan autentikasi. Jadi kita udah bisa daftar, kita udah bisa reset password, kita sudah bisa aktivasi email. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan melakukan sedikit modifikasi. Jadi kita ada beberapa fitur yang bisa kita enable, kita disable atau kita modifikasi tanpa kita harus coding. Cukup mengubah file konfigurasi saja. Oke, sekian untuk kali ini.